membawa kedamaian bagi semua pihak yang terlibat. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat konflik ini dengan kacamata keadilan dan kemanusiaan. Jauhkanlah kami dari prasangka dan kebencian, serta berikanlah kami kemampuan untuk mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan, penderitaan saudara. Ya Allah, kami memohon agar kajian ini menjadi sarana untuk menemukan jalan menuju perdamaian yang hakiki, di mana setiap individu dapat hidup dalam keharmonisan dan saling menghormati. Berikanlah kami kekuatan untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik, di mana kasih sayang menjadi hubungan antar bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu laporan keuangan oleh awal pada awal. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sadari wasri amri wa hudadam lisani qauli. Pertama-tama yang saya hormati pemateri kita yang insyaallah nanti akan membawakan materi, yaitu Ustaz Ahmad Hussein Ghazalsi. Kemudian juga saya hormati Ketua Koordinator Share PNH Daerah Kolaka dan Sumatera SPG. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Wilayah Share Sulawesi Tenggara, yaitu Rahmat Nugraha SPD. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman panitia dan teman-teman peserta malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita dalam mengikuti kajian yang kita akan laksanakan. Kemudian mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala, karena pada kita semua menggerakkan hati-hati kita untuk bagaimana senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat serta salam tetap tersyurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad, beserta para keluarga, sahabat, dan senantiasa hari ini masih senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti, dan kita mengharapkan syafaatnya, dan kita juga semoga bukan hanya menjadi pengikut terbaiknya, tapi menjadi umat terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku ketua pelaksana pada kegiatan hari ini, malam hari ini, akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja sama untuk bagaimana menyukseskan kegiatan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah saya sangat apresiasi sekali kepada teman-teman peserta yang telah antusias untuk bagaimana mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, semoga kegiatan kita pada malam hari ini menjadikan sebuah wasilah kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir, saya berharap kepada teman-teman semua yang telah bergabung untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini, semoga tetap istiqomah sampai akhir. Semoga apa yang bisa nanti disampaikan, semoga itu menjadi edukasi buat kita untuk bagaimana kita senantiasa selalu mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan
sebisa mungkin kita selalu uh, bagaimana mendoakan mereka, atau tidak, atau mungkin tidak bisa, itu dari saya sebagai selaku ketua koordinator pada pelaksana pada malam hari ini, uh, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Kalau salah kata itu tanda saya pribadi, walaupun ada benarnya itu Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan mulai takutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah memperjalankan kita sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di room ini dalam rangka kajian edukasi kepalestinaan dengan judul Konflik Israel Palestina Sebab Akibat dan Solusi, yang insya Allah pada malam hari ini yang akan dipaparkan oleh Ustadz Husain. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, teman-teman yang saya banggakan dan teman-teman panitia yang Masya Allah sudah mempersiapkan kegiatan kita pada malam hari ini, sehingga kegiatan kita pada malam hari ini terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baik, berbicara terkait sesuai dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu kajian edukasi kepalestinaan, berbicara tentang konflik Israel dengan Palestina. Tentu ini adalah sudah konflik yang sudah sangat lama, bahkan konflik ini terjadi di sekitar di abad ke-20, dan kita saksikan di media sosial bahwa kemarin alhamdulillah sudah ada pengumuman resmi terkait gencatan senjata. Namun terlepas dari pengumuman secara resmi, namun warga Israel, orang-orang Israel tetap melakukan aksinya. Jadi itu senada dengan ayat Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah bahwa Quran Surah Al-Baqarah ayat 120 mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang sangat membenci umat Islam. Jadi walaupun walaupun konsepnya sudah ada perjanjian gencatan senjata, tapi warga Israel tetap membangkang atau tetap melanggar perjanjian seperti itu. Itu juga kita tidak perlu heran terkait itu karena di masa lampau juga sudah terjadi hal seperti itu. For example, contoh waktu kisah Nabi Musa, Nabi orang-orang Nasrani telah berjanji untuk untuk tidak membangkang lagi, tetapi setelah dikasih nikmat, kemudian dia kembali lagi untuk membangkang seperti itu. Jadi tidaklah hal pembangkangan yang terjadi di Gaza sekarang orang-orang Israel lakukan itu tidak menjadi hal yang sangat mengejutkan, karena itu sudah
hal lumrah untuk mereka. Mereka itu pembangkang. Maksudnya dia tidak akan ridho sampai kita umat Islam mengikuti agama mereka seperti itu. Jadi mereka akan melaksanakan aksi-aksinya sebagaimana yang kita ketahui bahwa walaupun sudah ada gencatan senjata, tapi mereka tetap melakukan aksi ini. Ada korban yang memakan korban seperti itu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya terkait kegiatan kita terkait kajian edukasi kepalestinaan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit materi edukasi kepalestinaan dari Ketua Syariah Kolaka. Acara selanjutnya yaitu sambutan Koordinator Wilayah Kak Rahmat Nugraha SPD. Kepadanya kami persilahkan. Oh, tadi kurang ini. Itulah tadi dan Ketua Koordinator Syariah Kolaka. Acara selanjutnya yaitu sambutan Koordinator Wilayah oleh Kak Rahmat Nugraha. Kepadanya kami persilahkan. Tes. Udah tembus enggak ini? Iya Kak, Masya Allah Oh sudah. ya. Dari tadi belum ini soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita Ustadz Muhammad Hussein Gaza LC, seorang aktivis kemanusiaan Palestina sekaligus pendiri lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian. Yang saya hormati teman-teman Share INH Sultra yang telah berkesempatan hadir. Yang saya hormati rekan-rekan Share INH Kolaka selaku penyelenggara kajian edukasi Palestina malam ini. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta kajian edukasi Palestina. Dan yang terakhir yang saya banggakan dan saya cintai tentunya istri saya tercinta yang telah meluangkan waktunya buat mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang saya banggakan, beberapa hari yang lalu kita sama-sama mendapatkan berita yang cukup membahagiakan kita semua, yakni berita disepakatinya gencatan senjata antara pejuang Hamas dan penjajah Zionis Israel laknatullah. Berita tersebut sudah selayaknya lah kita sambut dengan sukacita yang sangat mendalam sebab kurang lebih 15 bulan lamanya saudara muslim kita mengalami genosida yang telah memakan korban sampai dengan hari ini berkisar kurang lebih 40 ribuan banyaknya. Akhirnya mereka bisa kembali merasakan kebebasan dengan adanya kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun seperti yang disampaikan Ibu Koordinator Daerah Kolaka tadi bahwa kebiasaan kaum Yahudi ini adalah melanggar janji. Kita baru-baru saja mendapatkan berita duka beberapa jam yang lalu bahwa setelah dilaksanakan kesepakatan gencatan senjata, Israel laknatullah kembali membombardir Gaza dan akhirnya memakan korban kurang lebih 80-an korban. Tentunya kita tetap berduka atas kejadian tersebut. Namun teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tugas kita yang jauh dari saudara muslim kita di sana adalah bagaimana caranya agar kita terus senantiasa speak up,
terus berbicara tentang kondisi saudara muslim kita di Palestina, dan salah satu cara untuk membantu saudara muslim kita di sana tidak perlu repot-repot, cukup dengan edukasi kajian Palestina seperti yang dilaksanakan oleh teman-teman Syekh INH Kolaka pada malam hari ini. Tentunya usaha-usaha ini terus kita lakukan sampai kapan? Tentunya sampai Palestina merdeka secara full. Dan satu lagi yang terakhir, kawan-kawan, usaha-usaha kita selama 15 bulan ini, mulai dari aksi-aksi bela Palestina, aksi-aksi boikot, produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, terus kita gencarkan dan terus berbicara tentang Palestina agar kenapa orang-orang tidak melupakan Palestina. Akhirnya mungkin itu saja dari saya pribadi selaku Korwil mewakili seluruh teman-teman pengurus wilayah SRI Sultra. Kami memohon maaf karena sampai hari ini kami tidak banyak membantu kepada teman-teman panitia. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan koordinator wilayah Sultra Kak Ahmad Nugraha. Mungkin sambil menunggu Ustadz join, mungkin teman-teman bisa melihat kesediaannya kembali menyiapkan buku, pulpen untuk persiapan materi. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin pihak media bisa memutar video dulu terkait kepalestinaan. Coba ada. Oh ya, mungkin sambil ini saya serahkan ke jadi acara selanjutnya yaitu ya, sebab akibat dan solusi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Husin Jasa yang akan dimoderatori oleh Kak Herianto SM. Dan langsung saja saya serahkan kepada beliau, kepada Kak Herianto SM. Tafadhol. Kak Heri ada di forum. Afan, kedengaran suara aku? Ya, terima kasih. Apa ya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih suara saya. Suaranya nggak jelas, Kak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du ibadallah. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan kepada
Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau lah sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam sebagaimana pada hari ini. Oke, baik. Teman-teman yang luar biasa, sebagaimana kita ketahui bersama informasi di awal tahun 2025 bahwa teman-teman mungkin sering ya melihat berita-berita seperti ini di mana memberitakan terkait kekejaman dari Zionis Israel yang luar biasa, terus tak henti membombardir, menghancurkan tempat-tempat pengungsian dari warga Palestina yang berada di titik Gaza. Tentu ini sangat memprihatinkan di mana lebih dari 73 masyarakat di awal tahun ini telah tewas. Kemudian lebih dari 20 orang anak kecil telah syahid ya. Dan insya Allah mereka akan senantiasa terus menjadi orang-orang yang syahid di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seperti yang kita ketahui juga di tanggal 15 Januari 2025 ini pengumuman terkait gencatan senjata baru saja disampaikan oleh kedua belah pihak, dan ini tentunya adalah menjadi sebuah angin segar untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Karena kita ketahui bersama gencatan senjata ini salah satu hal terpenting di dalamnya adalah bagaimana eh, bantuan-bantuan kemanusiaan itu bisa sampai di Palestina, dan beberapa sumber-sumber kehidupan diinginkan masyarakat setempat itu bisa mereka dapatkan dengan lebih layak. Dan tentu hal ini tidak tercapai dengan begitu cepat, telah mensahidkan lebih dari 46.000 masyarakat masyarakat Palestina hingga saat ini. Oke teman-teman, sembari kita menunggu Ustadz, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada teman-teman panitia yang lain, apakah Ustadz sudah bergabung atau bagaimana komunikasinya? Masih mengkondisikan waktu, masih sementara mau bergabung. Oke, baik. Oke, baik. Jadi teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa agresi militer, invasi yang dilakukan oleh Zionis Israel itu dimulai sejak tahun 1948. Sejak orang-orang Yahudi Israel mendeklarasikan dirinya negara Israel. Tentu di sejak tahun itulah hingga saat ini penyerangan, kemudian pembumi hangusan terhadap masyarakat, pengusiran terhadap masyarakat setempat itu terus dilakukan. Dan seperti yang kita pahami bersama bahwa membela, menyuarakan, kemudian terus berada di samping saudara-saudara kita Palestina itu tidak hanya menuntut kita sebagai seorang muslim, tapi menuntut siapapun yang masih memiliki jiwa kemanusiaan. Bagi siapapun dia yang merasa bahwa hak asasi manusia itu masih layak untuk di muka bumi Allah. Maka dari itu, dengan adanya suara dari kita semua, dengan terusnya teman-teman berusaha semaksimal mungkin menyuarakan tentang Palestina, maka berita-berita terkait kepalestinaan dan aksi-aksi yang dilakukan oleh setiap individu kita bukan masing-masing. Di saat ini salah satu hal yang dilakukan oleh teman-teman Ser INH Kolaka sebagai salah satu lembaga kemanusiaan yang bergerak di kegiatan-kegiatan sosial, terus berusaha mengedukasi masyarakat, mengedukasi kita semua agar bagaimana hal-hal positif terkait Palestina terus diangkat di media sosial. Kenapa? Karena ketika kita diam, ketika kita tidak bersuara, maka lambat laun hal-hal yang berkaitan dengan Palestina itu
tidak akan lagi muncul. Nah, tentu ini adalah salah satu hal yang sangat buruk sekali, karena apabila kita tidak uh, terus bersuara, maka opini yang akan lahir itu adalah bagaimana menutup kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel yang berada di Palestina. Oke, dengan itu mungkin saya akan mempersilakan kepada teman-teman media, sembari kita menunggu Ustadz untuk bergabung membawakan materi. Teman-teman media mungkin akan menyajikan beberapa dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan Palestina. Dengan ini saya kembalikan ke teman-teman media. Inilah detik-detik pasukan Israel membombardir Gaza Tengah dengan serangan udara pada Sabtu 8 Juni 2024. Serangan ini menghantam sebuah gedung yang menimbulkan kepulan asap dan menyebabkan kepanikan warga Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 94 warga Palestina tewas akibat serangan udara tersebut. Korban-korban tewas itu pun dilarikan ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, Gaza Tengah. Juru bicara RS Syuhada Al-Aqsa, Khalil Al-Ghazyan, mengatakan bahwa beberapa jasad masih tergeletak di jalanan. Ia mengungkapkan bahwa semua korban tewas karena terkena tembakan pasukan Israel yang pengungsian Nusairat pada Sabtu pagi. Selain itu, Al-Ghazyan menyebut puluhan warga Palestina juga mengalami luka-luka karena serangan itu. Hingga saat ini, militer Israel masih bersikeras menyerang Gaza di berbagai titik meski mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Sebab, serangan Israel yang diklaim ditargetkan ke kelompok Hamas menyebabkan lebih banyak korban berjatuhan yang merupakan warga sipil. Perang Israel-Hamas yang pecah sejak 7 Oktober 2023 sejauh ini telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 83.000 orang. Warga Palestina juga menghadapi bencana kelaparan, terlebih jalur utama masuknya bantuan kemanusiaan telah diambil alih militer Israel. PBB pun memperingatkan bahwa lebih dari 1 juta orang di Gaza akan mengalami tingkat kelaparan tertinggi pada pertengahan Juni 2024.
Inilah detik-detik pasukan Israel membombardir Gaza Tengah dengan serangan udara pada Sabtu 8 Juni 2024. Serangan ini menghantam sebuah gedung yang menimbulkan kepulan asap dan menyebabkan kepanikan warga Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 94 warga Palestina tewas akibat ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa Gaza Tengah. Secara RS Syuhada Al-Aqsa Khalil Al-Dagran mengatakan bahwa beberapa jasad masih tergeletak di jalanan. Ia mengungkapkan bahwa semua korban tewas karena terkena tembakan pasukan Israel di kamp pengungsian Nusairat pada Sabtu pagi. Selain itu, Al-Dagran menyebut puluhan warga Palestina juga mengalami luka-luka karena serangan itu. Hingga saat ini militer Israel masih bersikeras menyerang Gaza di berbagai titik meski mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Sebab serangan Israel yang diklaim ditargetkan ke kelompok Hamas menyebabkan lebih banyak korban berjatuhan yang merupakan warga sipil. Perang Israel-Hamas yang pecah sejak 7 Oktober 2023 sejauh ini telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 83.000 orang. Warga Palestina juga menghadapi bencana kelaparan, terlebih jalur utama masuknya bantuan kemanusiaan telah diambil. Oke, teman-teman, mari kita tunggu Ustadz. Saya akan memberikan beberapa apaan untuk teman-teman. Oh ya, ini ada informasi dari teman-teman panitia bahwa ada peserta yang join itu asalnya dari Sumatera ya. Kalau boleh tahu apakah yang bersangkutan sedang join sekarang atau belum bergabung? Oke, baik. Di Sumatera boleh angkat tangan? Ada nggak? Masya Allah, ada ya satu orang. Oke. Kemudian yang dari Kalimantan ada nggak yang bergabung? Ini Pak Dodi Zulkarnain ya mungkin dari Sumatera ya Pak? Mungkin teman-teman media tolong diaktifkan mikrofonnya. Dari Oke. Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur ya Pak, Masya Allah. Iya. Selamat bergabung Pak. Ini Masya Allah Ya, sekali sip. semangatnya Pak Dodik. Oh ya Kebetulan ini kok. eh, kebetulan saya bergabung dalam Serja Timur. Oh, Masya Allah. Ternyata dari teman-teman sahabat relawan juga ya, Masya Allah luar biasa ini. Oke, salam kenal Pak dari teman-teman TER INH Kolaka. Insya Allah, terima Iya, kasih Pak. salam kenal juga. Oke, teman-teman, sebelumnya kami dari panitia memohon maaf, ada sedikit keterlambatan di Ustadz Hussein, karena saat ini ternyata beliau masih berada di Mesir, jadi sedang menyesuaikan dengan waktu di sana. Insya Allah tidak lama lagi beliau akan bergabung. Jadi saya minta dan mohon maaf kesediaannya teman-teman untuk bersabar sedikit lagi. Di perjalanan, Jadi sembari lagi di kita perjalanan. Lagi di luar, lagi di luar. lagi di perjalanan, Masya Allah. Maaf ya kalau telat ya.
Saya juga habis selesai sholat. Oh iya iya, Masya Allah. Dan Ini waktu. Pak, Iya, saya ya Pak Amin. Amin. Pak Amin dari ini ya, dari Indonesia Ya, bagian saya dari barat. tadi. Saya dari tadi. Oh, dari Pak Amin itu dari INH Pusat, Mas. Masya Allah. Dari tadi, Iya, Pak. Dari kalau tadi. Dari tadi. kalau di Tim medianya Ustadz Dari Hussein itu. tadi. iya kalau di Sulawesi sekarang itu sudah jam 8 ya. Ya, berapa Jam sih jam 9. 9 ya, bukan? Iya, Jam udah jam 9. 9. Jam 9. Oke, teman-teman, kita di dalam lagi sebentar akan bergabung. Halo, gimana kabar semuanya? Mohon maaf. Ini kok Alhamdulillah. Baik, Mas Amin. Apa kabar, Mas Amin? sehat, Pak. Ustadz Amin. Jadi, lah di mana Bu? Ini Bu Ika. Bu Ika Oke. lagi ada acara yang tidak bisa ditinggal. Oh ya udah. Nah, yang lainnya Teman-teman yang di Kolaka gimana kabar? gimana? Teman-teman Alhamdulillah yang di baik, Kak. Kolaka. Baik, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aman-aman. Ya, mohon maaf kalau Ustadz Hussein ini rada telat ini karena menyesuaikan waktu yang ada di Mesir. Jadi Iya. kalau Ya. sekarang jam jam-jam sekarang jam 8 di sana tuh jam 3 sore. Itu. Ya menyesuaikan waktunya. Izin ditunggu. Ada 40 peserta ini dari jamaah SER atau dari teman-teman di Kolaka, kalau boleh tahu. Mas Awali. Halo Mas Awali. Saya manggil Mas Awali atau siapa ya? Ya. Ini terbuka untuk umum. Jadi terkait saja terbuka untuk masyarakat Kolaka dan luar dari Kolaka sendiri. Ya. Kita terakhir di Kolaka itu waktu bulan Februari, kalau nggak salah. Atau bulan apa? Iya. Ya, Ya, bulan insya Februari. Allah. Bulan Februari ya, kalau nggak salah ya. Di Kolaka. Bang Amin gimana? Alhamdulillah sehat Abang Rahmat. Ya. Jalan-jalan Gimana ya ke kabar? Alhamdulillah, Fair. Bang Amtamin ya. Sudah punya anak 2 kah? Belum Bang, masih berproses, baru juga mulai kemarin. Insya Allah, jadi anak-anak soleh. Ya Bang, insya Allah. Siaplah dikirim ke ini, Palestina. Ya Bang, saya rencana itu mau nitip itu sama Ustadz Hussein. Nitip apa? Nitip anaknya biar jadi mujahid di sana. Insya Allah, insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Bantu doanya insya Allah Ustadz Hussein diriin lembaga pendidikan. Ya kurang lebih materi-materinya ya kurang lebih kurikulum gimana caranya orang-orang Palestina itu mendidik anak, mencetak generasi-generasi yang ya kurang lebih ya sama lah sama orang-orang Palestina di sana. Mentalnya, keberaniannya, terus ya apa ya, nggak kayak gitulah kurang lebih lah. Insya Allah. Nanti mohon doanya, bantuannya ini kita lagi berproses juga untuk diriin lembaga pendidikan itu. Bang Amin. Salam kenal, saya Amin, Amin dari Jogja. Salam kenal kalau yang belum kenal.
Telah kenal. Gitu. Gunung Kidul. Kalau bahasa Arabnya Jabal Kidul. Salam kenal semua, insya Allah. Syukur kalau semisal ada rezeki bisa silaturahmi ke Kolaka lagi, ke Bau-Bau, ke Buton. Ya kemarin sempat ditemenin sama teman-teman share Sulawesi, ditemenin ke Buton. Alhamdulillah, makasih banyak. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita selalu syiar dan membuka mata untuk teman-teman kita yang awam terkait kabar saudara-saudara kita di Palestina. Ini Pak Wali Kotanya hadir enggak? Halo, Bang Rahmat. Ya Bang, hadir. Pak Wali Kotanya hadir enggak? Wali kota, aduh, kayaknya tidak hadir Bang malam ini. Besok disondingkan ya. Bang Amin, Afwan ini Bang Amin mau tanya, Bang Ogi sudah enggak di INH? Ya, beliau Qadarullah beliau alhasil belum bisa membersamai kita semua karena beliau harus nemeni ibunya yang sakit gitu kan. Udah beberapa bulan beliau enggak membersamai kita semua. Jadi ya kita berdua saat ini. Iya, ya, soalnya kemarin sempat hubungin Bang Ogi. Ternyata beliau sudah ini katanya. Sudah balik ke Padang. Karena ibunya sakit harus dibersamai gitu. Oh, jam segini masih jam 3 sorean ya di Mesir. Ya, di sana jam 3. Dan ketika di sana tadi kayaknya WA saya kan kayak udah selesai kan di sini Mbak. Jadi mohon maaf ini saya ini masuknya telat gitu. Mohon bersabar ya. Insyaallah 1 sen bentar lagi ngisi kajiannya. Ini lagi dikondisikan saya juga lagi WA sama Ustadz Sen. Tapi HP saya kok tiba-tiba lemot ya. Bang Rahmat, halo. Ya Bang. Masuk kan suara? Masuk Bang, apa nama? Masuk Bang. Oh iya, siap. HP saya ngeheng nih. Bentar. Jadi minta maaf ya teman-teman, statusnya ini kita tunggu jam 3 sorean. Oke, terima kasih Kak Amin. Insya Allah kita bersabar sedikit lagi ya. Kembali kita menunggu Ustadz bergabung karena memang
kondisi waktu yang berbeda. Oke, ini teman-teman tadi saya lihat juga yang daftar itu ada yang dari Indonesia bagian timur ya. Mungkin di sana 1 jam lebih cepat. Ya, saya tadi juga dadakan koordinasi sama beliau. Beliau kayaknya lagi di luar gitu kan. Makanya ini baru bisa menyesuaikan. Baik. Alhamdulillah gencatan senjata udah mulai. Insya Allah dari gencatan senjata ini ya kita ada beberapa program. Kita coba berencana masukkan bantuan itu lewat Rafah gitu. Dan ini qadarullah juga sebenarnya Ustadz Husain itu pulang, beliau di Mesir, memang agenda di Mesir, tapi belum tahu waktu itu gencatan senjata akan dimulai. Dia sebenarnya udah pesen tiket Januari 11 Januari, hanya sangat darurat mengingat musim dingin, ini udah puncak ya kan. Akhirnya beliau alhasil menunda kepulangan beliau sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, Khodarul setelah beberapa pekan beliau di sana dapat udah ada perbincangan kalau ada rencana antara apa gencatan senjata, dimulai dari diskusinya negara Qatar sama Mesir. Nah, sama kedua belah pihak ini, Gaza sama Israel. Tentunya di belakang ini Amerika. Seperti itu. Dan itu berlangsung beberapa hari diskusi dulu sampai pada akhirnya tanggal berapa? Terakhir tanggal 16 ya. Tanggal 16 diputuskan gencatan senjata insya Allah akan dimulai juga di Gaza. Tanggal 19 sih katanya, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin baru putusannya, terus kemudian nanti akan diresmikan, maksudnya akan di konferensi persnya di Gaza gitu. Seperti itu. Ya Allah, usaha dan ikhtiar kita semua Allah jawab, Allah bimbing kita semua. Alhamdulillah Allah buka gencatan senjata ini. Allah berikan kemudahan sehingga kita dapat ya lebih mudah lagi untuk distribusi bantuan insya Allah untuk masuk ke Gaza. Karena sebelumnya untuk distribusi memasukkan bantuan kontainer ke Palestina itu cuma dibatasin 1, terus 2 kontainer, 3 kontainer, nggak banyak. Dan kebutuhan sehari itu sebenarnya 1.000 kontainer, 2.000 kontainer sebenarnya. Dan kemarin ketika negeri Qatar itu langsung buat konferensi pers awal untuk gencatan senjata, malamnya itu langsung pada masukin ini. Ada dari beberapa lembaga udah masukin bantuan. Mbak Amin, Afwan, Ustadznya sudah hadir. Ya, monggo silakan. Ya, Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, saat ini telah bergabung Ustadz kita, Ustadz Husain. Dalam kesempatan kali ini insya Allah beliau akan membawakan materi terkait konflik Israel-Palestina, sebab, akibat, dan solusi. Sebelumnya saya mohon izin, saya Herianto akan memimpin jalannya materi kita pada kesempatan kali ini.
Maka dari itu saya himbau kepada teman-teman sekalian, bagi yang ingin mencatat, silakan disiapkan alat tulisnya. Kemudian teman-teman yang ingin menyimak, silakan diperbaiki handphonenya ya, atau mungkin alat pendengarnya di setel lagi supaya apa yang disampaikan Ustadz betul-betul bisa didengar dengan baik. Oke, alhamdulillah. Sebagaimana yang kita ketahui saat kemarin bahwa di Palestina kembali kan oleh banyak media. Hal ini berkaitan dengan adanya informasi gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak, Ustadz. Ada dari pejuang Palestina dan juga kemudian dari para Zionis Israel, yang dimana telah dilakukan kesepakatan pada tanggal 15 Januari terkait gencatan senjata. Tentu gencatan senjata ini adalah pintu dari mudahnya pasukan-pasukan kemanusiaan di jalur Gaza, itu yang kami pahami, Ustadz. Kemudian semoga dengan gencatan senjata ini menjadi ini akan benar-benar berakhir secara permanen. Karena yang saya pahami dan juga mungkin yang teman-teman pahami bahwa gencatan senjata ini belum bisa dikatakan sebagai salah satu titik aman begitu, karena faktanya di lapangan sebagaimana informasi-informasi dari beberapa sumber bahwa saat ini pun setelah pernyataan gencatan senjata itu dilakukan masih terjadi penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel di titik Gaza Palestina. Nah, oke, terkait hal ini insya Allah akan lebih jelasnya dan lebih terangnya akan dijelaskan oleh Ustadz kita kepada Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Afwan ya, jaringan juga kurang ini. Ya, Afwan. Sebelum kita masuk di sesi materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sedikit background daripada Ustadz Hussein Muhammad Ghazal LC. Saya yakin teman-teman semua sudah pada tidak asing lagi ya dengan Ustadz kita, di mana beliau adalah aktivis kemanusiaan dan jurnalis asal Indonesia yang telah mendedikasikan lebih dari 12 tahun hidup beliau untuk menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina yang terjajah. Kemudian beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Syariah Islam di Universitas Islam Gaza. Kemudian juga beliau menyelesaikan diploma jurusan urusan keisraelan di NAF Center Gaza. Dan beliau juga adalah pendiri daripada INH, International Networking for Humanitarian, lembaga kemanusiaan yang berproses di dalam dan luar negeri, khususnya di Palestina dan Afrika. Kemudian beliau juga adalah pendiri dari Gazanet, kantor berita 3 bahasa, Indonesia, Arab, dan Inggris. Kemudian beliau juga adalah kontributor lepas untuk berita Palestina yang menjadi sumber utama sejumlah televisi nasional seperti TV One, Metro TV, CNN, iNews TV, dan lain-lain. Kemudian beliau juga adalah saksi sejarah yang merasakan langsung 4 agresi militer Israel ke jalur Gaza, tepatnya di tahun 2012, tahun 2014, tahun 2021, 2003, dan tahun ini. Kemudian beliau juga adalah YouTuber dan influencer yang selalu menyajikan konten-konten berkaitan dengan Palestina. Alhamdulillah, selamat bergabung Ustadz, selamat malam waktu Indonesia bagian tengah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Ya Ustadz Afwan, soalnya di kampung saya itu jaringan kurang stabil, jadi harus ke titik-titik tertentu untuk dapat jaringan yang stabil. Oh iya, saya sambil mancing nggak masalah. Kalau dapat ikan ya bagi-bagi lah. Siap Ustadz, Ya, siap. Masya Allah. Oke Ustadz, terima kasih telah bergabung di forum ini untuk mengefisienkan waktu Ustadz. Alhamdulillah teman-teman ini sudah dari tadi semangat sekali menunggu materi dari Ustadz. Maka dari itu waktu dan kesempatannya
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah senang sekali malam hari ini bisa bersama-sama teman-teman di Kolaka ya. Ini Kolaka itu jatuhnya itu dia bagian Sulawesi mana tuh? Sultra ya. Kolaka itu ya. Iya, Masya Allah ya. Ingat kolaka, ingat bulan Ramadan. Kalau buka puasa pakai kolak. Ya, Masya Allah. Ya, pertama saya ingin sampaikan dulu kondisi terkini. Semakin dekat sekali ya kesepakatan gencatan senjata yang akan diaktifasi besok hari Ahad. Ini hari-hari ini terasa sangat lama sekali nih ya. Biasanya kita satu hari itu serasa cepat, pagi tentunya udah malam, nggak kerasa nungguin. Ini kalau yang nonton drakor ya, nonton drakor tiba-tiba sudah keluar lagi tuh episode barunya tuh. Ya, tapi kali ini hari terasa lama ketika kita sedang menantikan satu momen yang spesial di mana genosida akan berhenti. Insya Allah dalam waktu dekat sekali ya. Ini kita sudah hari Sabtu, sudah malam ya, besok jam 8 pagi, insya Allah ta'ala jam 8 pagi, 8.30 waktu Gaza, hari Ahad, gencatan senjata resmi mulai berlaku. Baik, saya langsung masuk ke materi ya. Konflik Israel-Palestina dan sejarahnya, gitu ya. Sejarah konflik Israel-Palestina. Sebetulnya sudah saya bahas di YouTube sebetulnya ya. Di konten-konten saya di YouTube. Mungkin silakan teman-teman nonton dulu aja ya. Kontennya nanti kita balik lagi kalau sudah nonton untuk tanya jawab apa gimana bagusnya ini. Sekarang aja ya. Jadi gini, kita akan bicara sejarah, tapi kita nggak mau template-nya itu template yang mainstream. Bahwa Palestina adalah sebuah wilayah di wilayah Syam yang terletak bla 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 bla, itu semua informasi yang bisa antum dapatkan di internet. Ya, Israel berdiri tahun 1948, kemudian sejarah-sejarah seperti Kanaanin, penduduk asli Palestina adalah suku Kanaan yang kemudian menetap di wilayah pesisir pantai. Itu nanti bisa dapatkan itu sumber-sumber itu di banyak referensi. Tapi ada satu informasi ini yang super share seperti sumber manapun, kecuali ya di YouTube saya itu yang sudah pernah saya bahas. Atau kalau kalian mau ngecek salah satu podcastnya Universitas Petroleum di Saudi Arabia, itu sekitar 9 tahun yang lalu pernah mengupload satu podcast yang diisi oleh seorang dosen mereka, namanya itu Abdurrahman As-Suaidi. Itu kalian akan temukan materi hari ini. Tapi kan siapa juga yang mau mau ngutak-ngatik podcast 9 tahun yang lalu di kampus yang tidak terkenal juga gitu kan, pakai bahasa Arab pula lagi gitu ya. Nah, jadi akan saya ringkas dalam pertemuan kita hari ini. Teman-teman, ketahuilah bahwa Israel ini bukan sebuah negara. Poin terpentingnya ya. Israel ini adalah proyek kolonialisme. Proyek kolonialis barat. Sekali lagi perhatikan, Israel adalah proyek kolonialis barat. Maksudnya apa? Negara barat ini sejarahnya dipenuhi dengan sejarah kolonialisme. Amerika negara penjajah, ya, menjajah Afghanistan, menjajah Irak, gitu ya. Inggris penjajah, Malaysia dijajah Inggris, India dijajah Inggris, Spanyol juga penjajah Brazil, penjajah Portugal, kemudian juga apalagi Italia penjajah Libya, menjajah wilayah di Timur Tengah, Prancis penjajah juga, Belanda penjajah juga ya. Jadi ini namanya negara-negara kolonialis, oke, paham ya? Nah, jadi ketika saya katakan bahwa Israel adalah sebuah proyek kolonialis barat,
itu berkaitan dengan salah satu momen yang terjadi tahun 1907. Tahun ini tolong dicatat baik-baik ini, ya. 1907 pernah jadi sebuah konferensi rahasia, dan konferensi ini sumbernya itu sangat sedikit sekali. Kalau kalian buka di Wikipedia, namanya itu Imperial Conference, yaitu pun sudah sedikit sekali yang bisa kita temukan dari situ. Adapun sumber isi yang saya sampaikan kali ini itu bersumber dari para peneliti-peneliti yang di-upload cuma dalam bentuk tulisan-tulisan referensi bahasa Arab, gitu ya. 1907, seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama William Campbell Bannerman mengundang 7 negara kolonialis ke rumahnya, ke istananya. Negara kolonialis itu ya, dulu itu Spanyol, kemudian Belanda, Portugal, Perancis, Itali, Jerman, dan satu lagi saya lupa ya. 7 negara kolonial ini diundang oleh Bannerman ke rumahnya untuk membahas masa depan mereka. Kepada mereka, bukan bertanya, ini mukadimahnya Bannerman dalam sambutannya dia ketika membuka konferensi ini. Dia bilang, wahai saudaraku, hari ini kalian semua sedang di puncak. Jadi 1907 itu masa-masa kolonial, yaitu itu sebelum terjadinya perang dunia pertama. Perang dunia pertama dari tahun 1914 ya sampai 1918. Oke, ini 7 tahun sebelum perang sebelum perang dunia pertama. Kepala pemerintahannya sedang menjajah beberapa negara, ya kayak misalnya Inggris, beberapa negara. Tapi ketahuilah bahwa kita melihat secara jelas itu sedang lalu setelah puncak kan puncak itu loh. Yang namanya Haji Wajan Khutbatul Wada, Nabi menyampaikan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, sudah lengkapi, sudah selesaikan dakwah kami. Artinya kami sudah di puncak. Saat itu Abu Bakar menangis. Apa dia bilang, wahai Umar, tidak tahukah engkau apa yang terjadi satu orang itu berada di puncak, dia akan turun, gitu ya. Artinya akan apa, tidak akan ada di puncak. Nah, jadi inilah puncak kolonialisme saat itu tahun 1907. Kemudian Bannerman mengetahui Prancis juga memusuhi juga sekte keagamaan yang konflik antara mereka. Inggris dengan Jerman juga sedang panas gitu kan. Kemudian tidak membutuhkan waktu lama sampai kita semua hancur dan kita akan digantikan, eksistensi kita Barat yang sedang berkuasa di dunia ini akan digantikan oleh sebuah eksistensi yang memiliki potensi besar menjadi apa namanya penguasa dunia. Apa maksudnya? Dia bertanya gini, kalian mau tetap di puncak atau mau merosot turun ke bawah? Jawaban mereka semua, kami ingin tetap di puncak. Oke, kalau gitu saya akan membagikan sebuah peta. Nah, dia mulai membagikan sebuah peta. Ini peta, ini bukan peta yang dibawa-bawa oleh Dora the Explorer ya. Ini peta Timur Tengah. Kita nggak nyebut Timur Tengah, kita nyebutnya peta Arab. Ini teman-teman, ini ada informasi bagus. Kenapa ada istilah Timur Tengah?
Timur Tengah ini adalah bahasa atau istilah yang dibuat-buat oleh Amerika. Kenapa mereka menyebut Timur Tengah? Karena ketika Israel itu berada di wilayah ini, mereka nggak tahu gimana nyebutnya. Kalau dikatakan ini wilayah Arab, saya bukan orang Arab. Ini wilayah negeri-negeri Muslim, saya bukan negara Muslim. Terus gimana dong cara kita menyebut wilayah ini? Sebut aja dengan istilah Timur Tengah. Nah, makanya muncullah istilahnya Middle East, Syarq al-Awsat, Timur Tengah, untuk menghilangkan kecanggungan Barat dalam menyebut wilayah ini, gitu ya. Oke, mulailah si Ben Norman ini membagikan peta negara-negara Arab. Saya juga sebenarnya bukan negara Arab nih ya. Oke, jadi dia bilang ini negara Arab ini adalah wilayah yang memiliki potensi besar untuk menguasai dunia. Kenapa? Karena mereka punya dua unsur, dua faktor utama untuk menjadi sebuah kekuatan adidaya yang keduanya ini tidak kita miliki. Apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah satu, faktor pertama, wilayah seluas ini, bayangkan ya, ini wilayahnya dari wilayah Maroko, Maghrib, itu yang paling jauh itu ya, bahkan Mali, Mauritania juga itu Mauritania itu Mali, Mauritania itu sudah masuk wilayah Afrika sebetulnya, cuman dia masih dikatakan negara Arab karena orang-orang di sana menggunakan bahasa Arab. Jadi wilayah sebesar ini dari Mauritania sampai ke sana ke wilayah Irak, Baghdad, itu mereka disatukan oleh satu bahasa. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Jadi bayangkan. Jadi wilayah nih, saya sebutin negara-negara berbahasa Arab ya. Mauritania, kemudian Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Nigeria, Mali, Sudan Selatan, Mesir, Yaman, Saudi Arabia, Oman, Irak, sampai ke wilayah dekat Iran, itu semua negara-negara Arab. Mereka berbahasa, wilayah seluas itu disatukan dalam satu bahasa Arab. Sementara kata Bannerman, kita di Inggris aja itu ada berbagai macam jenis bahasa, satu negara aja bisa ratusan gaya bahasa. Di Indonesia berapa tuh? 400 bahasa. Coba. Dan ini bukan sekedar apa namanya itu accent ya. Aksen bukan aksen, beda. Indonesia kalau orang Sunda ngomong sama orang Jawa itu sudah beda sekali bahasanya. Dalam bahasa orang Sunda, misalnya atos, itu artinya sudah. Atos dahar, sudah makan. Kalau dalam bahasa Jawa, atos itu artinya apa? Atos keras. Jauh kemana-mana itu. Ya, bahasa Lampung. Orang Lampung ngomong ke orang Sunda, tak tujah niko. Nggak akan paham sama sekali itu. Ya, apa dia tak tujah niko itu? Saya tusuk kamu, gitu ya. Hadu mengan, sudah makan. Ini bahasa yang berbeda sama sekali gitu kan. Indonesia aja punya 400 bahasa. Jadi masalah sulit menyatukan Indonesia. Nah, Arab ini dari wilayah Mauritania sampai Irak itu negara besar itu satu bahasa, itu gampang dikomando. Betul nggak? Gampang dikomando. Sementara di negara-negara Eropa boro-boro seperti itu. Ya, bahasa Perancis sama dengan bahasa Spanyol. Beda banget. Bahasa Spanyol sama dengan bahasa Jerman. Beda. Jerman dengan bahasa Amerika sama. Beda. Amerika sama bahasa Yunani sama. Beda. Oh, ribet gitu kan. Nah, faktor kedua. Jadi faktor pertama adalah wilayah Arab ini disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Kedua, wilayah ini disatukan oleh satu agama. Agama apakah itu? Agama Islam, rahmatan lil alamin. Sementara wilayah di Eropa itu, waduh, itu dewanya itu lusinan, udah kayak beli kentang tuh, berapa lusin gitu. Ya, ada misalnya peradaban kebudayaan Nordik, dewa-dewa Nordik. Ada tahu apa itu dewa-dewa Nordik? Jadi ada jenis dewa, ada dewa Nordik, ada dewa Yunani. Dewa-dewa Yunani itu seperti Zeus, punya anak Hercules, ada lagi Hercules punya tante namanya Hera, punya paman namanya Ares, itu dewa Yunani itu. Ya, Hercules itu dewa Yunani. Nordik
Nah, itu kalau kalian nonton film Marvel tuh, ada Thor, ada Loki, ya kan? Odin. Ini namanya dewa-dewa Nordik gitu ya. Jadi mereka tuh banyak kepercayaan, banyak sekte. Jadi wilayah Eropa itu selain ya sulit sulit disatukan, kenapa? Karena mereka tuh beda bahasa dan juga beda keagamaan, agamanya macam-macam. Kristen aja tuh, Kristen itu kan berapa ratus itu sektenya, itu banyak sekali itu. Kalau saya ngelihat kemarin tuh di serial Primavera Amerika itu ada satu sekte Kristen namanya itu Mormon. Itu satu Kristen sekte Kristen Mormon yang memperbolehkan memiliki istri sampai 20 lebih. Ya, Mormon itu. Mormon pun dianggap oleh Kristen-Kristen lainnya itu sebagai Kristen yang menyesatkan. Artinya banyak sekali mereka terpecah-pecah. Sementara Arab, negara-negara besar ini, wilayah seluas ini, sekali lagi mereka punya dua keuntungan. Pertama, mereka disatukan oleh satu bahasa. Kedua, mereka disatukan oleh satu agama. Kata si Bannerman, mereka hanya memerlukan satu pemimpin yang soleh, yang jujur adil, gitu ya, untuk bangkit dan menjadi kekuatan besar. Merinding semua itu yang hadir tuh. Wah, ini betul sekali nih. Mereka disajikan satu fakta yang tak terbantahkan. Arab ini memang pernah punya sejarah menguasai dunia gitu kan, dengan keunggulan dua hal ini. We gonna do? What are we gonna do? Apa yang kita lakukan? What should we do? Akhirnya si Bannerman ini membuat satu solusi. Dia bilang, mari kita delay, ya, kita perpanjang, kita undur kebangkitan mereka dengan apa? Dengan memecah kekuatan mereka. Kita pecah Arab di wilayah selatan atau di wilayah barat dengan Arab di wilayah timur. Kita pecah. Jadi Arab di wilayah barat itu Arab Afrika, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, itu namanya Arab di wilayah barat sebelah kiri. Arab di wilayah timur itu negara Teluk dan Bumi Syam, Irak, Oman, Yaman, Saudi Arabia, ya, kemudian Suriah, Lebanon, Palestina, itu wilayah kita pecah kekuatan mereka dengan apa? Dengan meletakkan satu entitas, satu pangkalan militer di pertemuan antara dua wilayah tersebut. Di manakah pertemuan antara Arab Barat dengan Arab Timur itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Syam. Bumi Syam itu adalah wilayah pertemuan antara Arab Barat, taruh di situ satu backup squad-squadnya. Inilah awal mula muncul pemikiran negara Yahudi di Palestina. Ide ini bertemu cocok dengan idenya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini yang lahir di akhir abad ke-18. Dia seorang jurnalis Austria. Dia juga punya cita-cita mendirikan negara Yahudi. Bukunya namanya negara yang lebih jauh. Mungkin kebetulan konsisten gitu ya. Jadi si Theodor Herzl punya impian mendirikan negara Yahudi. Theodor Herzl punya impian untuk apa? Untuk memecah kekuatan Arab dengan meletakkan sebuah entitas yang akhirnya sekarang kita sebut dengan Israel. Jelas ya? Jadi itulah yang dimaksud dengan Israel adalah proyek negara-negara kolonial. Jadi mereka mengubah nih mindset kolonialnya nih. Kalau dulu satu negara menjajah dua negara, tiga negara gitu ya. Inggris menjajah dua negara, Spanyol menjajah tiga negara, Prancis. Sekarang enggak. Kita satu kekuatan. Kita satu kekuatan. Kita buat satu pangkalan militer di wilayah itu, wilayah Syam. Lalu kita backup sekuat-kuatnya karena wilayah ini adalah jantung dunia. Kalau kita menguasai wilayah ini, maka kita menguasai dunia. Nanti keuntungannya kita bagi-bagi gitu loh.
Kita bagi-bagi, kita buat sistematis kolonialisme ini. Makanya kalau dalam bahasanya Bung Karno menyebutnya neo-kolonialism and imperialism. Kolonial baru dan imperialisme baru. Mungkin caranya nggak seperti yang dulu menjajah negara-negara. Mungkin kali ini menjajah dengan ekonominya dijajah, kemudian medianya dijajah, hiburannya penjajahan luar biasa. Itulah kenapa, itulah tafsiran, itulah alasan kenapa ketika Gaza ini bertempur melawan Zionis, itu negara-negara Eropa itu Spanyol, Prancis, untuk Israel. Karena mereka tahu ini adalah sumber kekuatan kita. Di sini adalah kunci kemenangan kita. Kalau Israel itu runtuh, maka kebangkitan umat Islam ini akan tak lagi terelakkan, akan dipercepat. Maka mereka berusaha mati-matian agar Israel tidak runtuh. Mereka backup habis-habisan, mereka bantu dengan alutsista mereka, dengan materi mereka, dengan kekayaan-kekayaan mereka gitu ya. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi pemahaman ini jarang sekali disahami. Bahkan saya diskusi dengan para doktor, para rektor, para profesor tuh, mereka nggak sampai ke masalah ini. Mereka di perebutan tanah antara Israel dan Palestina, boten, sanes, bukan. Ini masalah eksistensi. Persis seperti yang sampaikan oleh Asy-Syahid Ismail Haniyah ketika bertemu saya di Turki 2021. Dia bilang di depan mata saya, itu depan muka saya ingat banget kata-kata dia bilang, ya ahbabina, as-sirah fi Palestin laisa hududiyan walakinnaha wujudiyan. Wahai saudaraku, ketahuilah, konflik di Palestina itu bukan masalah perbatasan, bukan masalah garis teritorial, demarkasi politik, bukan, tapi ini masalah eksistensi. Jadi korbannya itu bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Selama Israel masih ada, maka selama-lamanya kita akan terjajah secara ekonomi, politik, secara militer, secara apa lagi, media dan apapun itu. Ya, jadi ketika kita sedang meneriakan free Palestine, artinya kita sedang meneriakan kemerdekaan kita sendiri. Paham ya? Oke. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, sejarah bagaimana akhirnya berdirinya negara bernama Zionis itu melalui jalan panjang, itu enggak mudah. Jadi tercetusnya Perang Dunia Pertama tahun 1914 itu penyebabnya bukan seperti yang kita pelajari di buku-buku sejarah. Ada konflik antara kerajaan Hungaria, Austria-Hungaria melawan Jerman, ya, lalu dan negara lain akhirnya terjadi perang. Itu kita pelajari dramanya. Tapi substansi, esensi dari Perang Dunia Pertama itu Barat meruntuhkan dulu itu. Karena saat itu wilayah Palestina, wilayah Baitul Maqdis, wilayah Syam sedang berada di kekuasaan namanya Turki Utsmani, Ottoman Empire. Untuk melemahkan Turki Utsmani, mereka harus menyeret Turki Utsmani dalam perang besar, Perang Dunia Pertama. Kemudian setelah mereka berhasil meruntuhkan kekhilafahan Turki Utsmani, lalu mereka bagi-bagi itu yang namanya wilayah Syam, masuklah mereka fase kedua, yaitu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua intinya adalah melahirkan negara namanya Israel. Makanya Perang Dunia Kedua itu berakhir tahun 1945. Israel lahir deklarasi tahun 1948. Jelas ya? Nah, jadi Perang Dunia Kedua itu juga terkait outputnya adalah menjadikan Amerika sebagai negara adidaya, membuat sistem baru, sistem kenegaraan yang sekarang kita lihat dengan state system itu ya, kenegaraan itu. Nah, jadi sampai sekarang akhirnya Israel berdiri, Palestina juga sekarang kita lagi dibuat dipermainkan juga dengan istilah ceasefire. Jadi sekalipun dunia menyebutnya ceasefire, tapi ketahuilah ini hanyalah sementara. Ceasefire sesungguhnya adalah ketika Israel sudah tumbang, ketika negara bernama Israel sudah hilang di atas muka bumi ini, itulah ceasefire yang sesungguhnya. Ketika para pejabat-pejabat mereka sudah diadili, ditangkap, ketika tentara-tentara mereka sudah dihabisi, itulah ceasefire bagi kita. Maka jangan buru-buru kita ini
masuk kembali ke zona nyaman kita, ke comfort zone kita. Jangan tergesa-gesa kita beristirahat karena ya perjuangan masih panjang, perjalanan masih jauh, kekuatan kita masih sangat dibutuhkan. Ya, itu kurang lebih pemaparan dari saya. 1,5 jam lebih kayaknya ya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Sekalian juga tolong diupdate sudah ada berapa ikan moderator ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya yang luar biasa. Jadi poin ini tangkap bahwanya konflik Palestina itu bermula dari Barat pada 1907, di mana tujuan dari ini adalah bagaimana meruntuhkan potensi kekuatan umat Islam yang begitu luar biasa. Tentu harus disiapkan strategi yang matang, maka negara kolonialis ini akan semakin susah untuk menguasai kekayaan, dan tentu ini tidak diinginkan oleh mereka akan semakin sulit untuk bagaimana menguasai banyak sumber daya tersebut. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita dapat menarik bendera tidak lama lagi, mungkin tinggal waktu hingga umat Islam itu bangkit, sadar bahwa potensi yang selama ini itu dibatasi oleh orang-orang kolonialis, dan tentu berakhir di waktunya begitu. Maka dari itu mungkin bagi yang ingin memperjelas lagi terkait poin-poin yang disampaikan tadi, kami mengizinkan sesi untuk tanya jawab. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan dan menyampaikan apa yang ingin dibahas bersama-sama. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan untuk mengangkat tangannya. Oke, baik. Ada Pak Anas, silakan Pak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sudah didengar, Ustaz? Iya, sudah kedengaran, Pak. Ya, alhamdulillah, jadi dari pemaparan Ustaz tadi memberikan kita pemahaman bahwa terkait sejarah kolonialisme yang ada di Palestina. Saya baru tahu juga ternyata seperti itu kasusnya. Yang saya ingin tanyakan, ketika Palestina sudah dijajah dengan cara seperti itu, terkait bahasa Arabnya misalnya, kalau dilihat dari sisi pendidikan, apakah ada keberhasilan penjajah memecah belah pendidikan keagamaan dan bahasa yang ada di Palestina? Misalnya mungkin kekuatan keimanan anak-anak Palestina itu dari segi pendidikannya kuat, tapi adakah keberhasilan lembaga-lembaga pendidikan Eropa yang menghilangkan nilai-nilai keagamaan yang ada di Palestina? Apakah dari segi lembaga pendidikan yang berdiri di sana, sehingga anak-anak Palestina kebanyakan atau sebagian kecil dari anak-anak Palestina ada yang tidak peduli lagi dengan agama dan bahasanya sendiri? Nah, itu mungkin yang saya mau lihat dari keberhasilan kolonialisme yang ada di Palestina. Oke. Silakan. Ada lagi yang lain atau saya langsung jawab dulu nih?
Aku jawab aja ya. Saya jawab dulu aja. Jadi itu poin bagus, bagus sekali. Memang penjajahan itu bergerak dari sektor, dari berbagai arah, terutama pendidikan. Jadi memang nggak hanya di Palestina, di Indonesia juga itu memang kita sedang dijajah secara pendidikan ya. Ketika kita, anak-anak kita 12 tahun sekolah, 6 tahun MI, 3 tahun MTS, 3 tahun aliyah, semua dipaksa untuk menguasai kimia, fisika, matematika gitu ya. Pokoknya kita itu dibawa, kita sedang disihir oleh Barat, dibuat halusinasi. Pokoknya anak-anak Indonesia harus jago di segala bidang. Kimianya harus pinter, fisikanya harus pinter, matematikanya harus pinter, bahasa Inggris harus pinter. Nah, jadi apa yang terjadi ketika lulus, selesai SMA, hilang semua. Betul nggak? Ya, nggak kepake semua ilmunya itu. Ya, coba di sini Mas, ada yang menggunakan teori gravitasi Newton di kehidupan sehari-hari? Nggak ada. Jadi, dan mereka itu menyerang bahasa. Itulah kenapa kita itu dibuat bahasa Arab itu seolah nggak terlalu penting. Yang penting bahasa Inggris. Mau biar bisa go internasional. Ih, keren. Kalau bahasa Arab ya sebisanya aja, yang penting bisa baca Quran, selesai. Itu salah satu contoh penjajahan pendidikan. Sama, di Palestina pun sama. Di bumi Syam apalagi. Namanya bahasa Arab itu, bahasa Arab Fusha, itu tingkat kebodohan mereka tinggi sekali. Contoh, tahun 2011 saya daftar di Universitas Islam Gaza. Ini adalah kampus yang paling berkualitas di Palestina. Kampus yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin rahmatullahi alaih. Kampus yang telah menelurkan para pejuang-pejuang besar. Ismail Haniyah itu lulusan kampus itu. Yahya Sinwar lulusan kampus itu. Abu Ubaidah lulusan kampus itu. Itu para senior-senior saya di kampus tuh. Nah, saya kuliah di situ, bayangkan. Di semester awal ada mata pelajaran namanya An-Nahwu Al-Arabi. Nahwu sorof tapi untuk orang Arab. Ya. Jadi ini sudah tingkat advance. Yang ngajar saat itu dosennya namanya dosen Profesor Doktor bukan profesor, dia doktor ya, Doktor Basim Al-Babili. Al-Babili. Oke. Ketika ujian semester di mata pelajaran ini ya, itu karena ini mata pelajaran namanya matkul wajib. Jadi ente kalau masuk ke kampus ini mau kuliah fakultas hukum, engineering, matematik, bahasa Inggris, semua harus ngambil mata kuliah ini, namanya matkul, mata kuliah wajib. Jadi bersama saya itu ada 100 lebih mahasiswa bersama saya dalam satu angkatan itu. Ketika ujian semester, kemudian diumumkan hasilnya, itu dosen kita marah. Memalukan sekali ini, dia bilang. Masa dari sebanyak ini nggak ada yang dapat nilai sempurna? Cuma 2 yang dapat nilai sempurna. Di antaranya siapa? Muhammad Hussein Al-Andunisi. Itu kisah nyata itu. Saya di antara 2 orang yang dapat nilai sempurna dalam pelajaran Nahwu Shorof di kampus itu. Ya. Artinya apa? Memang sama. Kurikulum yang digunakan di Palestina pun itu kurikulum penjajah itu. Masih mereka mengajarkan teori evolusi, namanya itu Nazariyat atau Darwin. Masih pelajari itu di Palestina itu. Ada masih dijelaskan tentang teori heliosentris, geosentris, heliosentris. Nah, ini memang sedikit mind blowing nih. Ya, saya juga dulu ketika sekolah diajarkannya heliosentris, bahwa apa itu helio? Helio itu artinya tuh matahari. Heliosentris adalah sebuah dogma yang mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Helio matahari, sentris center, gitu ya. Bahwa matahari adalah pusatnya, bumi dan bulan mengelilingi matahari dan sebagainya. Nah, tapi Al-Quran mengatakan enggak. Kamu itu hidup itu di satu semesta dengan sistem geosentris. Geo itu artinya bumi, sentris pusat. Jadi bukan matahari pusat tata surya, bumi lah pusat tata surya. Matahari dan gitu ya. Jadi memang terlalu banyak
pembodohan-pembodohan yang ada di dalam kurikulum dunia. Tidak hanya di Palestina, baik di Indonesia juga ada. Di Suriah, wah di Suriah lebih parah lagi. Saya punya teman, dia junior saya di pondok, dia tinggal selama 12 tahun, sudah 14 tahun dia di Suriah. 12 tahun ya, kurang lebih lah 12 tahun. Dia nikah dengan orang Suriah. Ya, kita komunikasi beberapa waktu lalu, dan dia cerita, dia bilang saya juga ikut setelah terjadinya penggulingan terhadap Bashar Assad, itu kan HTS itu Hayat Tahrir Syam itu membebaskan dari Hama, Humus, Idlib, dari Idlib, Hama, Humus sampai ke Damaskus ya. Dia ikut apa mendatangi tempat-tempat tersebut. Dia kaget ternyata banyak orang-orang Suriah asli itu nggak sholat, nggak bisa baca Quran, apalagi mau kemampuan bahasa Arabnya bagus, enggak. Jadi mereka makin menggunakan bahasa amiyah, bahasa kasar gitu. Nah itu semua terjadi tidak secara natural, memang dibodohkan. Hari ini ada pembodohan besar ya terhadap generasi umat Islam, karena mereka takut peradaban umat Islam muncul, maka yang mereka serang di awal adalah kurikulum pendidikannya. Makanya Allah SWT itu menyebutkan dalam surat pertama yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, ayat pertama adalah Iqra, baca. Iqra ini adalah perintah Allah untuk memerangi kebodohan. Dan ini diketahui oleh musuh-musuh kita. Oh, kalau Tuhannya agama Islam ini menyuruh membaca, menyuruh belajar, artinya di situ ada kemuliaan. Maka tugas kita adalah menjauhkan umat Islam dari budaya membaca, dari budaya belajar. Makanya kita malas membaca Quran, betul. Nah, kita lawan hari ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi. 2 kali Allah sebut kalimat Iqra, bacalah dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Alaq di beberapa ayatnya, 5 ayat sama. Ya, jadi itu kurang lebih. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan ke Kak Alpiah, tadi yang sudah mengangkat tangan. Kak Alpiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin Ustadz, begini, kita itu tahu bahwa kita Islam, umat Islam itu kita itu tidak sedikit ya, maksudnya kita banyak Ustadz. Yang saya mau tanyakan itu apa dalam tanda kutip ini ya Ustadz, apa kesalahan umat sampai penjajahan terhadap Palestina ini berlarut-larut Ustadz. Maksudnya sampai dari 1948 tadi ya, sampai dengan hari ini. Maksudnya kesalahan umat itu apa? Sampai itu tidak selesai-selesai Ustadz. Indonesia saja kan maksudnya kita dijajah, tapi ternyata ada waktu kita merdeka dan tidak ada yang menjajah kita lagi. Kecuali bangsa kita sendiri sekarang yang anak mudanya, apakah itu? Jadi yang saya mempertanyakan itu Ustadz, apa kesalahan umat sampai hari ini Palestina itu masih tetap terjajah? Oke, dan khusus paham ya. umat Islam di Indonesia Ustadz. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Susanti Hendrayani, ya itulah wanita mencari kesalahan orang lain ya. Sama kayak istri saya juga gitu di rumah itu. Saya aja dulu yang salah. Ya betul ya. Ini kaum Hawa di sini. Tapi luar biasa pertanyaannya bagus sekali ya, karena ini mencakup kita semua. Jadi kesalahan kita itu ya mutarokim kalau bahasa Arabnya itu. Artinya akumulasi, banyak salahnya kita. Ya, kita banyak melanggar syariat, banyak melanggar
perintah itu ya, terutama perintah bersatu. Nah, itu intinya. Dan itu yang dipahami oleh musuh-musuh kita. Kenapa mereka itu mengadakan perang dunia pertama? Karena mereka ingin menghancurkan Turki Utsmani. Kenapa Turki Utsmani? Karena hari itu Turki Utsmani menjadi simbol persatuan umat Islam. Umat Islam berada di satu tampuk kepemimpinan yang bernama Khilafah Utsmaniyah. Ya, Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman Empire, Ottoman Empire. Nah, ketika kita sudah terpecah belah, mereka pecah-pecah lagi itu dalam bentuk negara-negara. Oh, makin terpecah. Udah dipecah-pecah dalam negara, dipecah lagi di dalam kesukuan. Ya, dibuat fanatisme kesukuan dengan alasan apa? Ya, gimana ya? Kadang kita melaksanakan budaya. Ini budaya kita, jangan sampai budaya kita ini hilang di tengah zaman. Padahal budaya ikan. Itu namanya fanatisme, itu ditanamkan itu. Sudah dipecah dalam bentuk negara-negara, dipecah lagi dalam bentuk apa namanya? Fanatisme macam-macam nih. Politik, partai-partai politik. Aduh, udah satu negara fanatismenya kuat, dipecah-pecah dengan partai politik lagi nih. Ini Masya Allah semakin hancur kita. Sudah partai politik nggak cukup mereka memecah kita dengan partai politik, memecah kita dalam apa? Olahraga. Itu ya Allah, anak-anak zaman sekarang ya, satu dukung Barcelona, satu dukung Madrid. Itu musuhannya bisa serius sampai berdarah-darah. Satu Jackmania, satu mau Bandung. Tawuran untuk memperjuangkan satu prinsip yang konyol, yang rendah, yang remeh-temeh. Apa hubungannya ente sama Lionel Messi sampai ente bersedia untuk ya mengorbankan darah dan nyawa demi menjaga kesucian nama Lionel Messi? Gitu. Itu salah satu fanatisme yang memang ditanamkan sengaja. Ya, kemudian juga hiburan-hiburan yang membentuk mental-mental penyembah berhala. Makanya Indonesian Idol, American Idol, apa dimunculkanlah tokoh-tokoh, ditonton berjam-jam. Ya gimana kita nggak ngefans? Ente nongkrongin Lee Min Ho 30 episode dengan kebohongan skenario naskahnya. Ya, ente tahu lagi dibohongin, tapi ente tetap ngefans sama Lee Min Ho. Lee Min Ho orangnya ganteng, kemudian lembut, kemudian berani, gitu. Aja itu sudah mendarah daging artinya mengubah semua jadi pola hidupnya dan sebagainya. Jadi perpecahan inilah sumber malapetaka kita. Makanya Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, kalau tidak salah ya gini, ada redaksinya. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah itu rahmah dan bersatu pada itu azab. Dalam surat Al-Imran 103 Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguh kalian semua bersama-sama seraya berjamaah. Ya. Dan jangan berpecah belah. Itu. Karena sumber kehancuran semua umat adalah ketika mereka berpecah belah. Makanya itu pun dipahami oleh si William Campbell Bannerman tadi itu. Dia melihat, wah ini negara Eropa lagi berpecah belah nih, harus saya satukan. Akhirnya mereka bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu apa? Menguasai dunia. Nah, masa mereka bersatu kita nggak bersatu? Kan bermasalah. Maka dari itu teman-teman, ketika kita selalu membuka tema membahas tentang Palestina, tentang Gaza, tentang Baitul Maqdis, ini kita sedang menyatukan langkah umat Islam. Karena selalu yaitu adalah visi misi yang bisa menyatukan umat Islam. Karena itu adalah satu wilayah, satu area yang Allah berkahi sampai seluruh alam semesta. Dalam surat Al-Anbiya ayat 41 Allah berfirman,
wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Allah berfirman, dan kami telah menyelamatkan Lut dan Ibrahim alaihissalam ke sebuah negeri yang keberkahannya itu untuk seluruh alam semesta. Itu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis satu tempat keberkahan, penuh keberkahan, kampung halaman para nabi. Di situ Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan perintah sholat 5 waktu. Di situ Allah Taala mengumpulkan seluruh nabi dan rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka teman-teman, antum yang hadir di sini sudah benar. Terus gaungkan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis ini. Karena ketika kita menjadikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sebagai visi misi perjuangan hidup kita, kita secara tidak langsung sedang berbagi visi misi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita secara tidak langsung sedang berbagi visi misi dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dengan Imaduddin dan Nuruddin Az-Zanki. Kita sedang berbagi ambisi yang sama dengan mereka. Dan memang kenapa Ustadz banyak teman-teman saya yang nggak care, kayaknya nggak tergerak. Karena memang dari dulu kalau bicara tentang Baitul Maqdis itu hanya menarik bagi orang-orang yang ambisius, yang punya visi misi besar, yang punya mimpi besar. Maka beruntunglah buat kalian semua, siapapun kalian, kalau kalian itu memiliki kekhawatiran, kecemasan, ya sampai ke kiblat kita Baitul Maqdis, maka kalian telah sedang menjadi orang-orang bermental besar, bervisi misi besar, berkualitas yang besar. Congratulations dan selamat. Ya itu mungkin ini sudah sejam ya, saya harus ada agenda lain. Mungkin kita sudahi dulu saja. Gimana, moderator? Ya, oke Ustadz. Kalau seperti itu, insya Allah nanti kita akan sambung di lain waktu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan pertanyaannya belum terjawab, boleh nanti dikirim di grup ya pertanyaannya. Insya Allah nanti akan kita coba kirimkan ke Ustadz dan semoga insya Allah akan dibalas terkait pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh ya, dikirim di pesan saja grup. Ya, oke, kami kira itu sajian dari materi konflik Israel-Palestina, sebab akibat dan solusi. Alhamdulillah kita telah mendapatkan beberapa poin terkait tema di atas, di mana konflik Israel-Palestina ini ternyata merupakan sebuah proyek yang luar biasa, dan di mana proyek ini tujuannya bagaimana melemahkan potensi kekuatan besar umat Islam, kemudian bagian atau orientasi target yang ditembak oleh pihak kolonialis adalah bagaimana melemahkan generasi-generasi di bidang pendidikannya, kemudian juga bagaimana melahirkan opini-opini agar masyarakat Islam khususnya itu tidak sadar bahwa saat ini mereka sedang digiring pada sebuah titik kelemahan untuk tidak bisa terlalu banyak bergerak di kemudian hari. Karena potensi yang sangat luar biasa membuat negara-negara barat itu khawatir bahwa kebangkitan Islam akan kembali lagi sebagaimana di masa kekhilafan Islam pernah menguasai sebagian besar daripada dunia. Oke, itu mungkin yang dapat kami sajikan di materi konflik Israel-Palestina, sebab akibat dan solusi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Hussein Gaza atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Selanjutnya kami persilakan ke MC untuk mengambil forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dikembalikan ke MC, saya mau harusnya tadi dipersilakan Ustadz, silakan closing statement gitu ya. Saya tunggu-tunggu nih, oh ternyata enggak ada ini nih. Ya udah saya minta sendiri deh closing statement gitu ya. Ya Ustadz, kelupaan, boleh. Ya, jadi saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa proyek pembebasan Baitul Maqdis adalah proyek seumur hidup. Ya, patokannya bukan
selesainya genosida, identitas data tercapai, lalu selesai. Enggak, itu bukan patokan kita, itu bukan tujuan kita. Proyeknya adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sampai benar-benar terbebas dari Zionis Israel, sampai kita bisa datang ke sana tanpa harus membayar visa kepada Israel, sampai kita bisa bersujud di sajadah Masjidil Aqsa sepuas yang kita mau, tanpa diatur-atur oleh tentara Zionis Israel. Itu adalah tujuan kita. Jadi ini ada proyek seumur hidup kita semua, dan ini adalah proyek besar yang harus melibatkan tidak hanya kita, tapi pasangan kita di rumah, suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Dan ini proyek besar yang harus kita bayar dengan harga terbesar yang kita miliki. Kalau perlu darah dan nyawa kita persembahkan untuk perjuangan ini. Makanya ada istilah beruh bidam nafdi kayak. Terus kuatkan mental kita, jangan gampang tidur. Hari ini bintang senjata itu adalah istirahat untuk orang Gaza, bukan untuk kita. Untuk mereka dulu istirahat. Mereka 15 bulan digempur tanpa henti. Mereka istirahat. Tugas kita sekarang bergerilya dari pintu ke pintu, masjid ke masjid. Ya, tarikin uang-uang yang bisa kalian tarik. Untuk apa? Membangun kembali Gaza. Kalau ada yang mau niat mau umroh atau kerabatnya mau umroh, tahan dulu. Sudah pernah umroh belum? Sudah pernah. Udah masuk umroh lagi. Umroh itu sunnah. Tapi membantu Gaza itu wajib. Ngapain kita ambil yang sunnah dan kita meninggalkan yang wajib? Dana untuk umrohnya 30 juta, kirim untuk Gaza. Kita bangun masjid-masjid di Gaza yang sudah hancur. Kita bangun sekolah-sekolah di Gaza yang sudah hancur. Ya. Jadi itu semua teman-teman harus menjadi prinsip kita semua. Kalau enggak kita yang mengirimkan bantuan materi itu ke Gaza, kita menjadi wasilah, kita menjadi alat untuk apa? Untuk memfasilitasi orang-orang baik di sekitar kita untuk bisa berjuang untuk Gaza. Ustadz, saya malu Ustadz kalau minta-minta gitu. Ente cuman apa diminta untuk memutus urat malu doang. Sementara di Gaza yang terputus adalah tangan-tangan anak adik-adik kita terputus, kaki-kaki mereka terputus oleh bom. Masa kita hanya memutuskan urat malu, nggak bisa. Dan kita ini tidak sedang mengajak orang-orang untuk bermaksiat, enggak. Kita sedang mengajak mereka untuk masuk dalam barisan para pejuang-pejuang Gaza. Ya, jadi semangat terus memperjuangkan Gaza melalui gerakan edukasi, media, donasi. Ya, ini semua 3 hal yang harus menjadi pijakan kita semua. Edukasi, media, dan donasi. Demikian closing statement saya, semoga bermanfaat. Akhir qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Saya mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi closing statement dari Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas segalanya. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan itu saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itulah tadi materi terkait edukasi berpalistina dari Husein. Itu terkait dengan kegiatan. Mungkin sebelum kita tutup, ya teman-teman, dari kami dari Sahabat Relawan Inha mengadakan lelang terkait atribut kepalestinaan. Jadi teman-teman yang bersedia yang mau atribut kepalestinaan bisa berupa kaos atau shawl kepalestinaan, dan insya Allah kami sediakan, jadi teman-teman bisa cetak dengan kami terkait atribut tersebut. Oke, mungkin sebelum kita tutup kegiatan ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis yang ini saya Fitri selaku Master of Ceremony malam ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Syukran jazakallahu khair dan kefaromat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Cukup. Oh ya, bisa mungkin teman-teman aktifkan kameranya sebelum keluar di forum. Kita dokumentasi sebentar. Ya, mungkin pihak media bisa tolong diinikan untuk sesi dokumentasi.
Mungkin teman-teman bisa diaktifkan kameranya jika dalam keadaan bisa mengaktifkan kamera. Oh iya teman-teman, jangan lupa isi absensi untuk sertifikatnya nanti. Bagaimana pihak media sudah? Oke, mungkin cukup. Sudah. Bagaimana sudah? Warna ya sudah. Ya diulang ya Kak. 1, 2, 3, senyum. Mungkin bisa ambil posisi terbaiknya, sebelum terbaiknya. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan postingan dari Ustaz. Thank you very much. Syukran, jazakallah khair. Thank you.